Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita baca doa dulu dan kita buka dengan Fatihah ya. Libtighai mardatillah wa li syafaati rasulillah wa li ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini bersama keluarga? Semoga tetap sehat dan baik-baik saja ya. Oke, langsung saja kepada pembahasan materinya. Kali ini kita akan membahas materi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Perhatikan konsep dasarnya. A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B. Coba kita beri contohnya. Lihat di sini Pak Guru memberikan dua contoh. Contoh yang pertama yaitu 11 per 15 ditambah 1 per 15 sama dengan, dan contoh nomor 2 13 per 14 ditambah 5 per 14 sama dengan. Untuk yang pertama kita bahas adalah yaitu pecahan 11 per 15 ditambah 1 per 15. Perhatikan penyebutnya. Jika penyebutnya sudah sama maka ditulis kembali ya, seperti catatan yang sudah Pak Guru sampaikan. Jadi di situ ada penyebut 15 ya, 15 itu sudah sama ya. Jadi 11 per 15 ditambah 1 per 15 sama dengan, kita tulis kembali angka 15 nya yaitu per 15. Itu langkah awal ya. Setelah tadi sudah menulis penyebutnya, kali ini tinggal kita menjumlahkan pembilangnya. Itu di situ ada pembilang 11 dan pembilang 1, maka jadi 11 ditambah 1 per 15. 11 tambah 1 hasilnya 12 dan 15 itu kita tulis kembali, maka penjumlahan pecahan tadi yaitu 11 tambah 1 per 15 sama dengan 12 per 15. Perhatikan pada pecahan yang sudah dijumlah tadi ya, 12 per 15. Kita perhatikan apakah 12 per 15 itu bisa kita sederhanakan dengan cara yang seperti kemarin sudah dijelaskan, yaitu dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya. 12 per 15 coba kita sederhanakan dengan kita bagi 2. Coba ya, kita bagi 2 dulu. 12 bagi 2 dan 15 dibagi 2. Ternyata saat kita bagi 12 bagi 2 itu bisa hasilnya 6, namun 15 bagi 2 itu tidak bisa. Maka 12 per 15 tidak dapat disederhanakan dengan dibagi angka 2. Lalu jika tidak bisa dibagi dengan angka 2, kita bagi dengan bilangan prima atau angka prima setelah 2 yaitu 3. Coba kalau dibagi 3 bisa atau enggak gitu kan. Setelah kita bagi 3 ternyata bisa. 12 dibagi 3 itu 4 dan 15 dibagi 3 itu 5. Jadi 12 per 15 itu bisa disederhanakan dengan cara dibagi angka 3 karena dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya.
maka 12 per 15 bentuk sederhananya adalah 4 per 5. Lalu kita perhatikan kembali 4 per 5 tersebut itu masih bisa disederhanakan atau tidak? Ya, masih bisa dibagi dengan angka yang sama atau tidak? Namun di sini ternyata 4 per 5 itu sudah tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, dan 4 per 5 itu adalah pecahan murni. Masih ingat kan pecahan murni itu apa? Dimana pembilang lebih kecil nilainya dari penyebutnya. Maka hasil paling sederhana dari 12 per 15 adalah 4 per 5. Selesai untuk contoh nomor 1. Lalu kita masuk ke pembahasan contoh nomor 2, yaitu 13 per 14 ditambah 5 per 14 sama seperti contoh nomor 1, yaitu karena penyebutnya sudah sama, maka kita tulis kembali angka 14-nya. Maka 13 per 14 ditambah 5 per 14 sama dengan kita tulis kembali per 14. Itu untuk langkah pertama. Setelah menulis kembali angka 14 tadi, sekarang kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Ya, 13 per 14 ditambah 5 per 14 sama dengan 13 ditambah 5 per 14 sama dengan 13 ditambah 5 sama dengan 18. Dan 14 kita tulis kembali, maka jadi 13 ditambah 5 per 14 sama dengan 18 per 14. Lalu kita perhatikan 18 per 14 bisa kita sederhanakan atau tidak? Bisa dibagi dengan angka yang sama atau tidak? Di sini kita coba mulai dengan dibagi dengan angka yang sama, yaitu 2 ya. Kita mulai dari 2. Apakah 18 per 14 itu bisa dibagi 2 keduanya? Setelah kita lakukan pembagiannya, ternyata 18 per 14 itu bisa dibagi 2 keduanya ya. Jadi 18 dibagi 2 itu 9, dan 14 dibagi 2 itu 7. Setelah kita sederhanakan tadi, apakah 9 per 7 itu masih bisa kita sederhanakan? Namun di sini 9 per 7 sudah tidak bisa disederhanakan, tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Namun perhatikan, 9 per 7 itu kan pecahan tidak murni. Maka jika pecahan tersebut tidak murni, kita harus mengubahnya menjadi pecahan campuran. Kita lakukan perubahan bentuk dari 9 per 7 menjadi pecahan campuran. 9 dibagi 7 berapa? 1. 1 dikali 7 7. 9 dikurangi 7 hasilnya 2. Jadi penulisan dari pecahan campuran 9 per 7 adalah 1, 2 per 7. Jadi hasil contoh nomor 2 yaitu 13 per 14 ditambah 5 per 14 sama dengan 18 per 14. Kita sederhanakan menjadi 9 per 7. Kita sederhanakan kembali menjadi 1, 2 per 7. Kesimpulan dari langkah-langkah tadi yaitu pertama, tulis kembali penyebutnya jika penyebutnya sudah sama. Selanjutnya, jumlahkan pembilangnya. Yang ketiga, lalu sederhanakan hasil pecahan tersebut jika dapat disederhanakan. Sederhanakanlah hingga bentuk paling sederhana. Jika pecahan hasil sederhana terakhir adalah pecahan tidak murni, maka ubahlah menjadi pecahan campuran seperti contoh nomor 2. Seperti itu, mudah bukan? Saya yakin kalian pasti bisa kok. Seperti itulah penjelasan materi kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tetap jaga kesehatan dan makanlah makanan yang bergizi ya anak-anak. Tetaplah patuh kepada orang tua dan jadilah anak yang soleh-soleha. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.